Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun yang ada di Menara Doa ini. Setiap hari kita semakin dibaharui di hadirat Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Kita semakin dibekali, kita semakin dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan saat hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu, boleh lebih lagi membagikan link ibadah ini kepada keluarga yang lain, saudara atau sahabat, supaya lebih lagi memberkati banyak orang. Dan sama-sama kita diberkati di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menjadi ciptaan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau dan mengenal pribadi-Mu ya Tuhan dengan segenap hidup kami. Dan saat hari ini kami mau berkata, kami mau persembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu. Dan turunlah kekudusan-Mu di tempat ini ya Bapa, yang menyucikan dan menguduskan kami sebelum kami lebih jauh memuji menyembah Tuhan. Biarlah kami menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mulut kami dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian baru hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Segenap hati kami, hidup kami, jiwa kami persembahkan kepadamu. Dan dengan tidak rasa takut kami datang kepada Tuhan. Kami datang memuji nama Tuhan. Kami datang memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya ada kuasa darah-Mu yang membentengi setiap kami umat-Mu. Yang membentengi setiap umat-Mu yang beribadah secara online. Yang membuat mata hati kami tertuju kepadamu. Kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu perjumpaan ini dengan Engkau. Kami rindu perjumpaan dengan pribadi-Mu ya Bapa. Oh ya ralabata karalalabaya syadaralalabara. Mari mulai sembah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Mari mulai tinggikan nama Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, Kau yang mulia selama-lamanya ya Tuhan. Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan selamanya. Kau bertata di atas pujian, pengagungan kami. Namamu dimuliakan,
Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Bersama katakan Bapak Ibu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima
Hidupku ku sembahkan
sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terlalu besar dan teramat besar kami terima ya Bapa. Apa yang tidak layak kami terima, namun Engkau layakkan kami menerimanya ya Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa, pengampunan-Mu ya Tuhan, pengorbanan-Mu ya Yesus, itu kami nikmati di hidup kami yang sekarang ya Bapa. Dan kami mau ya Tuhan, baharui hidup kami lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa, supaya kami menerima segala janji-janji-Mu. Setiap firman yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, itu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Itu ada dalam hari-hari kami ya Bapa. Itu ada dalam perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Biar hidup kami hanya melayani Engkau Tuhan. Biar hidup kami dilayakkan lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus buat kesembuhan yang Kau berikan, buat terobosan yang Kau berikan, buat pemulihan yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman Tuhan, buat firman-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, buat firman-Mu yang selalu ditabur bagi kami, itu yang akan kami hidupi Allah Roh Kudus. Mari terus berdoa Bapak Ibu, berdoa di hadirat Tuhan saat hari ini. Oh ini hidup kami ya Bapa, ini hati kami ya Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti ya Bapa. Untuk ku persembahkan ini Tuhan Persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, sepataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku lah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Tuhan, di menara doa ini, satu yang kami minta Tuhan, berikan terus hati ya Tuhan, yang merindukan Tuhan, merindukan ya Tuhan hadirat-Mu, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tulus. Beri kami hati yang berkenan ya Tuhan, seperti Daud ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami persembahkan selain hidup kami, hati kami ini Tuhan, waktu kami, bahkan semua ya Tuhan yang ada. Pakai kami semua Tuhan Yesus, pakai kami rindu melihat satu orang lagi ya Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diselamatkan ya Tuhan, Tuhan diubahkan ya Tuhan lewat hidup kami. Menara doa ini ya Tuhan,
Inilah tempat di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat di mana Tuhan mengajar kami, membentuk, memproses hati kami, karakter kami Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini ya Tuhan, beri kami hati-Mu, hati yang mulia ya Tuhan. Oh ya laba. Terima kasih untuk segala pemberian-Mu. Terima kasih untuk kasih yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Sampai hari ini kalau kami ingat betapa banyak Tuhan pemberian-pemberian yang Kau beri buat kami. Kau beri kami keselamatan, Kau beri kami kesehatan, Kau memberikan kami berkat-berkat, keluarga ya Tuhan, anak-anak, mantu bahkan cucu ya Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan ke tempat-tempat di mana kami tidak pernah duga kami ada di sana. Engkau membawa kami mempertemukan kami dengan orang-orang ya Tuhan yang tidak kami pernah duga ya Tuhan. Terima kasih. Mari doa saudara bersyukur sama Tuhan. Mari datang merendahkan diri. Bilang Tuhan terima kasih. Untuk semua kasih, kebaikan, kemurahan, kasih karunia-Mu yang cukup. Terima kasih Yesus, lawat kami Yesus, penuhi kami dengan hadirat. Kami rindu ketika Tuhan datang mengangkat kami. Kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mendengar perkataan-Mu. Baik sekali perbuatan-Mu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Kau sudah setia pada perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang setia. Setia ya Tuhan, setia. Setia ya Tuhan, tolong ya Tuhan, karena Engkau adalah setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah kami, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tepuk yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas saudara, Tuhan taruh di hati saya untuk sama-sama kita belajar tentang hal menghakimi, ya, menghakimi. Setiap kita, ya kan, setiap kita ini pasti punya pernah menghakimi, menilai orang, ya kan. Nah, bagaimana mengatasi, ya kan, sikap suka menghakimi? Karena Tuhan berkata kamu nggak boleh menghakimi orang. Ya, itu yang Tuhan berkata. Nah, sekarang gimana kita kan kalau lihat orang, saudara, lihat orang yang ada salah, kita mau cepat, mau nilai, mau menghakimi, bahkan mau menghukum. Nah, saudara, saya ingin ajak kita untuk belajar tentang, ya kan, bagaimana caranya menaklukkan sikap ini. Ya nggak bisa, kita harus ngerti dulu, kita tahu dulu berdasar firman-Nya, lalu kita doakan, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan mengubah kita. Karena gini, kenapa kok Tuhan melarang? Ya, melarang, jangan kamu menghakimi. Karena ukuran yang kamu pakai, ya kan, supaya kamu jangan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk nilai orang, untuk menghakimin orang, ukuran itu akan dipakai kepada kamu. Jadi kalau kita sering, saudaraku, dinilai orang, ya orang kalau ngelihat kita dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, lalu dia mulai ngomong di depan kita, di belakang kita, itu mungkin juga sebagai sebuah hasil tuaian. Karena kita pernah dan sering menabur benih menghakimi, menilai orang lain. Nah, saat kita menghakimi orang lain, saudaraku, kita ini sedang menempatkan diri kita itu di atas. Ya, di atas mereka dengan cara
kita mandang mereka rendah. Atau merendahkan mereka. Dia ini. Gitu kan. Saudara, ya kan? Nah, kenapa Tuhan melarang kita untuk tidak menghakimi? Ini kita mau belajar sama-sama saudara. Karena saat kita menghakimi, kita ini sedang menabur saudara, benih-benih kebencian. Benih-benih permusuhan dan pertengkaran pada orang itu. Kalau orang itu dengar, saudara, kita dihakimi, kita dinilai. Ya kan saudara, itu kan muncul. Saudara, nah ini dia. Nah, Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang Kristen itu dikenal sebagai apa? Garam, menjadi garam. Saudara, katakan amin. Apa arti garam? Garam itu artinya berlaku murah hati kepada orang-orang sekitar kita. Dan jadi terang. Saudaraku, menjadi terang di mana kebaikan hati kita diketahui atau dirasakan semua orang. Saudara, saya baca saudara satu tulisan yang mengatakan bahwa ya kan dari berbagai riset dan penelitian saudara tentang orang Kristen itu hasilnya adalah orang Kristen tuh ya kan dikenal oleh orang yang non-Kristen. Orang non-Kristen itu menilai, melihat orang Kristen itu adalah orang yang suka menilai orang. Suka menghakimi orang lain. Saudara, bukan jadi garam, bukan menjadi terang. Saudara Kristus, hari ini saya ini khotbah sebenarnya kuat bicara untuk diri saya. Saya ingin, ya kan saudaraku, sedikit demi sedikit, ya kan, bahwa dalam hidup saya, ya kan, atau sama-sama di kita, saya juga mau ngajarkan ini saudara, ya kan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara mau katakan amin. Kalau Tuhan berkata jangan kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi, itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Saudara Kristus, karena kita kadang-kadang sama istri sendiri, sama anak, mudah sekali membiasakan diri, nanti keluar sedikit ngomong, langsung komen. Saudara, kalau kita nggak hentikan kebiasaan menghakimi orang lain, kalau kita nggak hentikan ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melayani, untuk memenangkan, ya kan, daripada jiwa mereka yang terhilang. Katakan amin. Nah sekarang saudaraku, kalau kita biarkan sikap ini terus, ada 5 hal yang hilang. Tapi 5 hal ini juga yang menjadi obat untuk kita bisa belajar menaklukkan yang namanya sikap suka menghakimi. Ya saudara, yang pertama adalah kasih. Saudaraku, di mana ada sikap suka menghakimi, di sana tidak akan ada kasih. Kalau kita tiap hari menghakimi, menilai orang, menjelekkan orang, saudara Kristus, kita akan kehilangan kasih yang sejati. Kasihnya ada, tapi kasih yang pura-pura. Kasih hanya untuk kepentingan sendiri. Saudara, bukan kasih yang tulus. Saudaraku, coba kita bayangkan, kita pikirkan kehidupan rumah tangga kita, hubungan persahabatan kita, ya kan, hubungan kita dengan rekan kerja atau rekan pelayanan kita. Saudaraku, coba saudara pikirkan ini. Ya saudara, coba saudara dengarkan ini. Hampir tidak mungkin, ya kan, kalau kita mengasihi mereka, ya kan, pada saat yang sama kita menghakimi mereka. Saudara, mungkin saudara bertanya, Pak Sabta, Pak Pendeta, bagaimana kalau mereka melakukan kesalahan? Ya kan? Bagaimana mereka melakukan kesalahan? Apa saya gak boleh, ya kan, menilainya, menegurnya, mengoreksinya, ya kan? Coba kita baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ini pesan Tuhan buat kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan apa? Dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar atau secukil kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar atau secukil kayu itu dari mata saudaramu. Jadi saudara, di sini Tuhan tuh bicara begini. So ini yang kita harus doakan benar-benar. Tapi sebelum kita berdoa kan akan penuh kuasa kalau kita mengerti kebenaran. Karena Tuhan berkata, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kita. Menjadi merdeka dari apa-apa. Kalau kita ngerti kebenaran tentang jangan menghakimi, maka kita akan dimerdekakan dari sikap suka menghakimi. Saudara khusus, dan untuk kita mengerti, sudah tahu, ini harus didoakan karena kita perlu namanya apa? Kuasa atau kasih karunia Tuhan untuk mengubah kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, Tuhan berkata begini, ini pesan Tuhan begini, saudara. Sebelum kita menghakimi orang, sebelum kita menilai orang, atau sebelum kita menghukum orang dengan kata-kata kita, ya kan, kesalahan atau dosa orang lain. Tuhan bilang gini, hal yang pertama yang perlu, ya kan, yang perlu kita tahu adalah kita harus melihat apa? Kesalahan kita lebih dulu. Seberapa dalamnya dosa kita yang kita sudah perbuat. Lalu selesaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang itu. Sebelum kamu mau bantu, ya kan, keluarkan balok, ya kan, di mata saudaramu, coba kamu keluarkan dulu itu. Ya, selumbar di mata, ya kan, selumbar itu selumbar apa namanya, secungkil kayu yang ada di mata saudara. Coba kamu keluarkan dulu balok yang ada di matamu. Ya, artinya apa? Ya kan, sesuatu yang menghalangi kamu harus singkapkan dulu. Nanti ketika kamu bantu dia, kamu bantu bukan dengan sikap menghakimi, tapi dengan dorongan kasih. Orang kelilipan gitu maksudnya. Jadi sementara kita selesaikan dosa kita, kesalahan kita, kita datang kepada Tuhan. Ya kan, Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penyayang. Kita ngalami perjumpaan dengan dia dan kita diberikan satu kesadaran bahwa kita diampuni, kita dikasihi. Saudaraku, kita sudah disucikan. Kalau kita sudah dapatkan ini saudaraku, dalam prosesnya, kita selesaikan salah kita dan dosa kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan tidak menghakimi kita, Tuhan tidak menghukum kita. Saya yakin, saudaraku, ya kan? Hasilnya adalah kita akan berhenti untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Setuju saudara? Katakan amin. Yang jadi masalah adalah, ya kan saudara, kita ini kurang melihat kasih karunia Allah. Begitu besar kita lihat kesabarannya, pengampunannya, kasihnya kepada kita. Saya coba ulang saudara kata-kata ini. Kalau saya suka menghakimi orang lain, sesungguhnya saya tidak mengasihi orang itu. Saudara jelas ya, kata menghakimi adalah menilai orang, merendahkan orang, dan menganggap kita lebih hebat, lebih benar, lebih unggul, lebih baik. Itu kita menghakimi. Saudara, ya kan? Dan kita lihat orang itu salah, ya orang itu lemah, orang itu. Saya paling gak ada kasih. Tetapi saudara, kalau saya mengasihi orang itu, saudara, saya akan berhenti menghakimi dia. Ketimbang saya menghakimi, pasti saya akan bersyafaat untuk dia. Setuju saudara? Katakan amin. Nah ini dia kasih. Ketika kita terus kenceng pegang sikap suka menghakimi, sebenarnya hidup kita tidak ada kasih. Kalau hidup kita udah tidak ada kasih, kering hidup kita. Doa-doa, iman kita tidak akan pernah bekerja. Dan Tuhan tidak akan pernah jawab. Jangan sampai kehilangan kasih. Hanya karena kita gak sadar. Kita ini orang yang suka menghakimi. Katakan amin. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua adalah belas kasihan. Kalau kita membiasakan diri menjadi orang yang suka menghakimi, maka kita akan kehilangan yang namanya belas kasihan. Jadi orang yang suka menghakimi, mereka tuh akan kehilangan
belas kasihan. Kalau kita udah kehilangan belas kasihan, saudaraku yang disebut, kita akan kehilangan kepedulian. Ya kan? Dengan orang lain. Kita gak peduli. Kalau udah gak peduli, kita tidak akan pernah ringan tangan untuk mau membantu. Kita tidak akan pernah menjadi seorang yang mau melayani. Kalau kata melayani itu karena jabatan aku sebagai pelayan. Mana prioritasnya, mana fasilitas. Itu bukan itu yang dimaksud. Saya bisa ngelihat, orang bisa berkata aku pelayan. Tapi dia tidak ada belas kasihan. Ini roh agamawi masuk ketika ya saudara, seseorang dikuasai oleh roh apa? Penghakiman. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Kalau kita udah suka mengambil kehilangan belas kasihan, apa yang terjadi lagi saudaraku? Bukan cuma kita nggak peduli sama orang lain, kita cuma peduli sama siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita hanya peduli sama diri kita sendiri saudaraku, ini ngeri. Ini penyakit, saudara. Ini sumber penyakit. Sumber penyakit. Penyakit rohani, penyakit jiwa, dan penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita udah kehilangan belas kasihan. Yang dimana kita hanya peduli kepada diri sendiri. Saudara, kita pasti kalau kita selalu peduli sama diri kita sendiri. Mana aku dapat apa, buat apa. Semua tentang kita. Dengan baik saudaraku. Kita akan hidup dikuasai oleh apa? Rasa takut. Rasa khawatir, rasa tidak aman. Akhirnya apa saudara? Kalau udah peduli sama diri kita lihat orang, kita mikirnya jauh. Lihat keadaan mikir jauh. Yang pakai istilah apa? Overthinking. Kalau kita jadi orang yang overthinking, yang penuh dengan kekhawatiran, rasa tidak aman, saudara, maka ujungnya kita akan mengalami stres dan depresi, sakit jiwa. Dari sakit jiwa. Jadi orang mudah tersinggung lah. Mudah marah lah. Dan lain sebagainya. Saudara, ini ngeri. Dimulai dari apa? Sikap. Saudara, suka hilang. Api belas kasihan hilang. Api kasih hilang. Ujungnya tentang diri sendiri. Ini yang membuat. Ya saudaraku, banyak sekali. Ya kan? Di rumah tangga terjadi pertengkaran. Perceraian. Di gereja perpecahan. Ini karena sudah sikap ini tuh menghakimi. Karena kehilangan api kasih, api belas kasihan. Saudara bisa menulis, katakan amin. Kalau kita jadi orang yang suka menghakimi, kita akan menjadi orang yang suka melabel orang, menstigma orang, mencap orang. Saudara ngerti? Yang membutuhkan bantuan atau dekat kita. Karena waktu kita melayani, waktu kita memberikan bantuan kepada mereka. Saudaraku, karena tidak didasari oleh belas kasihan sudah hilang. Maka kita melihat diri kita tuh lebih baik dari dia, lebih kaya dari dia, lebih pintar dari dia, lebih benar dari dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Sebaliknya kalau kita membantu orang, melayani orang, saudaraku, apapun pelayanannya. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Karena didorong oleh belas kasihan. Maka kita tidak akan pernah mau label orang itu. Stigma orang itu. Kita cuma memikirkan bagaimana caranya. Melayani dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Coba saudara dengar ini penting sekali. Khususnya buat kita yang ada di ruangan Menara Doa. Dan saudara-saudara yang setiap hari mengikuti Menara Doa online. Ini penting untuk kehidupan rumah tangga kita. Ya kan, di dalam kehidupan hubungan kita, hubungan persahabatan. Ya kan, bagaimana kita bekerja dengan rekan kerja kita, dengan rekan pelayanan. Ini penting. Saudara, perhatikan. Ya kan saudaraku, hal ini. Nah, ketika Tuhan mengajarkan tentang penghakiman. Tuhan tidak hanya mengajarkan supaya kita jangan menghakimi. Tetapi Tuhan juga menunjukkan caranya. Bagaimana mengatasi sikap suka menghakimi. Dengan cara apa? Melayani. Memberikan bantuan kepada orang lain. Ya kan? Dia bilang dengan mengeluarkan selumbar. Tapi didasarkan oleh belas
kasihan. Kenapa? Karena kita sudah selesaikan masalah balok yang ada di mata kita. Saudara ngerti, katakan amin. Makanya ini kaitan dengan khotbah saya hari Minggu kemarin. Kenapa Tuhan saudara izinkan ya kan kita mengalami peremukan. Saudaraku, supaya kita melihat diri kita bahwa kita ini orang yang butuh Tuhan. Butuh belas kasihan Tuhan. Butuh kasih Tuhan, butuh pengampunan, butuh pertolongan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, aku udah bisa. Kalau kita udah sampai ke level ini, kita akan berhenti menghakimi. Saya sangat katakan amin. Ini yang harus kita mulai ingat, kita mesti pelajari. Saudaraku. Jadi tujuan orang Kristen mencampuri urusan orang lain, itu bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menilai. Bukan untuk jadi gosipin. Bahkan fitnah, ngomong-ngomong segala macam. Tetapi supaya kita bisa melayani. Kita bisa membantu mereka. Katakan amin. Kalau kita tidak membantu, kalau kita tidak melayani, ya, kalau kita tidak memberikan bantuan, sebaiknya kita tidak menyusahkan keadaan hidup orang lain. Dengan apa? Menghakimi mereka. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau kita memelihara belas kasihan Tuhan, ya, kita melihara belas kasihan. Ya kan, caranya gimana saya mau pelihara belas kasihan? Kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya selalu, belas kasihannya selalu, dan kita punya Yesus kita, Allah kita itu adalah kasih. Dia baik. Tidak ada satu titik ruangan yang tidak ada kasihnya dia. Dia selalu mengasihi kita. Dalam kita sedang gagal, sedang jatuh, sedang lemah, bahkan kita sedang ada di atas, dia tetap mengasihi kita. Kalau kita selalu ingat, kita dikasihi, kita punya Yesus yang punya belas kasihan. Saya yakin kemungkinan besar kebiasaan kita yang suka menghakimi akan lenyap. Katakan amin. Ini yang harus kita latih, kita belajar. Ya kan? Saya khotbah ini, saudara, bukan saya tuh sudah lulus, tapi saya mulai ngerti, dapatkan kebenaran ini, dan saya ingin Tuhan merdekakan saya dari sikap suka menghakimi. Saudara mau dimerdekakan oleh Tuhan, dengarkan pesan ini dengan baik, ulang lagi nanti. Yang ketiga, kalau kita terus pertahankan sikap suka menghakimi, suka menilai, jelekin orang, gampang sekali itu. Saudara komen yang ini segala macam. Ini akan menghilangkan yang namanya roh yang paling penting. Namanya roh apa? Rendah hati. Ini padam roh rendah hati. Saudaraku, karena gini, yang saya pelajari adalah penghakiman tidak pernah didorong, saudara, oleh apa? Kerendahan hati. Penghakiman selalu didorong oleh apa? Kesombongan. Saudara, saat kita menghakimi orang, kita sedang berkata, aku lebih baik dari dia. Aku lebih tahu dari dia. Dia mah gak tahu apa-apa. Dia mah gak pantas, aku yang pantas. Dia mah bodoh, aku yang pintar. Mungkin kita gak ucapkan itu. Kalau kita ucapkan, mungkin kita gak cerdas. Tapi kita ngomong sama diri kita. Jadi ada kata-kata, ada dua loh saudara. Kata-kata yang keluar, yang ada suaranya. Ada kata-kata yang berupa pikiran, yang Daud berkata, renungan. Kiranya kau berkenan dengan ucapan bibirku dan renungan hatiku. Jadi ada dua perkataan. Saudaraku. Jadi penghakiman bisa dilakukan lewat apa? Lewat dua ini. Jadi penghakiman selalu menimbulkan yang namanya apa? Kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Kalau kita mau hidup damai, ada sukacita, please berhenti kita untuk menghakimi. Katakan amin. Berhenti untuk nilai. Bawa itu dalam doa kepada Tuhan. Yang ngerti, yang setuju, katakan amin. Ya kan? Saya saya pelajari gini ya. Kalau kita suka hakimi orang, suka nilai orang, wah skak orang gitu kan. Ngomong-ngomong di depan orangnya atau ngomong belakang orang itu.
Perhatikan saudara. Ya kan? Kita ini akan dijauhkan oleh orang. Sekalipun kita gak ngomong depan dia, itu spiritnya, rohnya tuh dapat. Orang ini gak suka sama aku. Ngerti gak saudara? Saudara bisa dapat kok. Kalau orang yang hakimi saudara habis-habisan, saudara mungkin dia gak denger dari mulut dia. Tapi dia disuka nih bilang. Soalnya kalau ketemu itu kayaknya gak sefrekuensi istilahnya. Kok gak sefrekuensi ya? Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang suka bersyafaat untuk saudara. Suka mendoakan saudara. Itu kayaknya walaupun lama gak ketemu. Walaupun jauh. Kalau ketemu itu kayaknya deket banget. Sefrekuensi. Ngerti saudara, katakan amin. Ini ya kan? Kenapa saudara kalau kita suka menghakimi kita akan dijauhi orang? Karena saudara tidak banyak orang yang suka dihakimi. Setuju gak saudara? Apa saudara termasuk orang yang suka? Nilai aku udah, hakimin jelekin aku udah, fitnah aku dong. Udah lama nih aku gak difitnah gitu. Udah lama aku gak dijelekin orang. Gak dikata-katain gitu. Gak ada. Ngerti saudaraku? Yang gak ada. Dengan saya khotbahkan ini, itu memicu saya untuk saya bisa jadi pelaku daripada firman ini. Saya bisa lebih mengerti, saya bisa lakukan ini. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Amin saudaraku, ya kan? Jadi penghakiman itu tidak pernah mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Selain menjadi lebih buruk. Ya khotbah-khotbah yang menghakimi, banyak pendeta-pendeta kalau khotbah tuh kayaknya tuh menghakimi. Wow. Jemaat tuh gak berubah hanya karena kita katain, kita sindir, kita ini kan. Enggak. Kalau khotbah saya belajar. Ngomong aja apa adanya. Tapi kita memang mengasihi. Dasarnya kasih karena dasarnya cinta. Katakan amin. Nah ini nih, ngomong sama anak. Kalau kita mau ubah, mau nasihati. Saudaraku mau menegur. Ya kan, pastikan saudaraku bersuh. Itu bukan karena penghakiman yang keras. Tapi kita menjelaskan, kamu salah. Perbuatan kamu salah. Nah, kalau kamu teruskan, kamu akan gini. Kamu harus berubah. Saya harus ngomong ini. Ya kan, karena saya mengasihi kamu. Katakan, kalau tidak ada yang negur, yang disiplinkan kamu. Mama, papa, orang kita semua tidak mau kamu didisiplinkan oleh negara. Kalau negara yang mendisiplin kamu harus berurusan dengan polisi, jaksa, hakim, dan kepala lapas. Saya sangat ngerti, katakan amin. Ini penting. Jadi ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus tahu. Kalau kita berlaku rendah hati dan murah hati, saya percaya kita akan disukai banyak orang. Katakan amin saudara. Nah yang keempat. Kalau kita terus-menerus membiasakan diri. Punya kebiasaan. Menghakimi, menilai orang. Terus ngomong. Nilai orang. Ini akan mematikan api doa. Yang empat doa. Tapi sikap suka menghakimi bisa diubah. Kalau kita mau berdoa. Ini jadi seperti kayak dua sisi sebenarnya khotbah ini. Jadi ada hubungan yang erat antara penghakiman dan doa. Perhatikan sini, saudara. Perhatikan kata-kata saya sini. Doa dari seorang yang suka menghakimi, ya, suka merendahkan orang, suka nilai orang. Doanya selalu didasarkan oleh apa? Keangkuhan. Kemarahan, superioritas. Karena aku yang doakan. Maka kamu akan jadi kayak gitu kan. Saudaraku, kita tidak bisa berdoa dengan hati yang tulus dan hati yang benar. Kalau kita suka menghakimi orang lain. Adalah mustahil saudaraku. Kalau kita suka menghakimi orang. Pada saat yang sama, kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang itu. Jangan hati-hati. Apalagi saudara sudah jadi pengerja pelayan. Disuruh doa syafaat. Doakan seseorang. Orang yang dengar, lihat. Ini dia doakan orang itu. Tapi di pasaran dia jelekin orang itu.
Jadi dipertontonkan. Jadi saudara mempertontonkan satu satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan kita. Saya katakan amin. Ya, hati-hati. Kita doakan. Ya kan? Presiden, wakil presiden, gubernur, menteri, apa segala macam, lurah, camat. Tapi tiap hari kita jelekin presiden. Ngerti saudara, ini doa untuk apa? So doain gembala saudara sebagai pendoa. Doa, didengar orang banyak. Tapi tiap hari saudara katain pendetanya. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin berhenti menghakimi seseorang, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat. Tuhan ampuni aku, Tuhan aku sadar, aku sih suka hakimi orang, suka nilai orang, suka rendahkan orang, suka ngomongin orang. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hatiku Tuhan. Supaya saya bisa ganti kata-kata penghakiman saya dengan kata-kata doa syafaat untuk dia. Amin. Harusnya sampai titik. Ya saya bisa panjang lah contoh-contoh. Seorang istri yang doa untuk suaminya. Wow, depan orang banyak. Tapi dalam pihak tetangga dia ceritain terus suaminya itu. Ini jadi lelucon itu saudaraku. Gimana caranya? Harus doa. Gimana caranya? Jadi doa sama penghakiman itu kaitan. Tidak bisa. Tapi kalau kita mau berhenti untuk menghakimi, kita harus bilang sama Tuhan. Rendahkan diri Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku mau berubah, aku mau bertobat Tuhan. Aku butuh kasih. Aku udah kehilangan kasih. Kehilangan belas kasihan. Kehilangan roh rendah hati. Bahkan kehilangan api doa sendiri. Tuhan berikan aku kasih. Supaya aku bisa mengganti kata-kata penghakiman menjadi kata-kata doa. Katakan amin. Ya. Yang kelima. Kalau kita biasa suka menghakimi orang. Saudaraku. Maka yang kelima tuh api penginjilan. Penginjilan nih stop. Berapa banyak gereja tidak lagi menuai jiwa-jiwa. Berapa banyak kul-kul perseruan stuck. Departemen-departemen. Apa segala macam. Enggak ngalami penuaian. Enggak ngalami pertumbuhan. Kenapa saudaraku? Karena penghakiman ini. Penghakiman adalah strategi penginjilan yang terburuk. Kita nggak bisa menginjili orang. Kalau kau enggak percaya Yesus, kau mati neraka lah. Tapi lihat muka kau nih, kau memang bukan neraka nih. Nggak bisa, orang nggak bisa bertobat. Aku lihatnya di rumah kamu banyak sekali tepekong. Itu saya pernah diinjilin saudara. Datang, mana ini, iya kan? Datang waktu saya masih kecil, orang Kristen datang ke rumah saya. Di rumah saya tuh banyak tepekong, so banyak batung. Dia mau nginjilin papa saya dan keluarga saya. Orang Kristen tuh rumahnya datang. Wah ini saya nih Kristen ini cerita Yesus segala macam. Ini banyak sekali berhala-berhala nih. Ini setan semua dia bilang. Kalau nyembah setan dia bilang masuk neraka. Kami gak tertarik dengan hal seperti itu. Gak pernah, saya gak jadi Kristen karena dihakimin oleh orang Kristen. Saya jadi Kristen karena saya ketemu orang Kristen yang punya kasih. Punya belas kasihan, ada kerendahan hati. Saya tahu mungkin dia tuh berdoa buat saya. Sehingga pada satu waktu dia ngomong, yuk ikut ibadah. Ya kan? Saya ikut, disitulah saya ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya jadi Kristen. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, kita gak bisa ngandel dengan berdebat terus kita hakimi, kita salahkan. Agama kita lebih baik, gak akan bisa menangkan jiwa. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Makanya ada satu kata-kata saudara. Saya dengar kata-kata seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Kalau kamu mau matikan
api doa, penginjilan dan pertumbuhan di gereja kamu. Penuhi aja gerejamu dengan orang-orang Kristen yang suka menghakimi dan jelekin orang. Penuhin. Kumpulin orang-orang, ajak dia gosip. Ajak gosip, kumpulin. Gosipin gitu segala macam. Gosipin siapa kayak pokoknya dah. Ya kan? Keluar, utus mereka, ya kan? Untuk gosip lagi. Ngomongin lagi ya, biar jelekin semua segala macam. Khususnya ajar ya, pengerja-pengerja yang lain segala macam. Pasti sepi gereja itu. Setuju saudara? Ini kayaknya lucu, tapi itu yang kita lakukan kan. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kita suka hakimi orang, orang kan lari menjauhi kita. Mereka akan datang, ya kan, kepada orang-orang yang mau mengasihi, yang mau melayani mereka dengan tulus. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meminta kita menghakimi sesama kita. Tetapi Tuhan memberi perintah, ya kan, supaya kita mengasihi sesama. Tapi ada kabar baiknya. Saudara akan menghakimi gak? Saya akan menghakimi gak? Yes. Saudaraku, Tuhan katakanlah satu waktu. Pada waktu di akhir zaman nanti. Di dalam Lukas 22 ayat 29-30 Tuhan Yesus berkata begini. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapa menentukannya bagiku, kata Yesus. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan perhatikan, kamu akan duduk di atas tahta. Untuk apa? Menghakimi. Saudara dan saya akan diberikan tempat. Saudaraku, untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Ini satu penghormatan. Kenapa? Tuhan pilih kita. Karena dia menjadikan kita sebagai apa? Imam dan raja. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang dikuduskan, diproses, dibentuk, dipermukan. Menjadi umat kepunyaan Allah. Tujuannya untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Bukan untuk menghakimi. Di dunia ini belum. Tugas kita tidak. Tapi nanti. Saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita doa, saudaraku. Setiap kita pasti punya sifat. Yaitu suka menghakimi. Tinggal kadarnya. Seperti saudara, kopi. Kopi itu ada kadar pahitnya masing-masing saudara. Dari 1 sampai 13. Kalau saudara punya kopi yang Nespresso. 13 itu kental pahit saudara. Ya kan? Atau kadarnya 4. Itu agak encer. Begitu pula dengan sifat suka menghakimi. Setiap kita pasti ada kadarnya. Gak mungkin 0. Oh gak pernah, aku gak ada. Hari ini. Tergantung kadar kekentalannya. Kalau terlalu kental kita, lihat buka mata langsung menghakimi. Ada orang ya tutup mata masih juga menghakimi di tempat tidur saudaraku. Ya kan, karena memang udah berurat berakar sampai ke sumsum itu. Roh penghakiman. Kan ya, sehingga ada banyak orang menghakimi kita. Saudara, tapi ada orang yang sekali karena ketemu orang yang suka kayak ikut gitu. Tapi semua kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan diri. Kita mau lembutkan hati. Kita mau bertobat. Tuhan, aku sadar. Tutup mata kita. Kita berdoa. Kami semua orang yang berdosa. Ampuni dosaku Tuhan. Aku kehilangan kasih karena aku suka menghakimi. Aku kehilangan belas kasihan. Karena aku suka menghakimi. Hilangnya kasih dan belas kasihan membuat hidupku jadi stres. Depresi. Karena aku hanya peduli dengan diriku. Tidak ada rasa aman. Hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan. Tuhan, hari ini kami bertobat. Ya Tuhan, kami terlalu sombong. Kami menempatkan diri kami di atas orang lain dengan memandang rendah, merendahkan orang lain. Ampuni kami, api doa kami sudah hilang. Api doa kami sudah hilang. Dan kami sudah tidak lagi ya Tuhan, punya hati untuk menangkan jiwa.
api penginjilan tidak ada. Hari ini kami rindu Tuhan. Ampuni kami rendahkan diri kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Kembalikan kasih, belas kasihan, roh rendah hati itu, roh murah hati itu, roh doa itu ya Tuhan, roh penginjilan itu Tuhan. Berikan lagi kami Tuhan, kobarkan lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami hari ini Tuhan ingin memeteraikannya dengan perjamuan kudus. Biarlah Engkau ubah hati kami dan sentuh hati kami, ubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus yuk. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaru oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ya bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.